Baik, kita baca bersama dari ayat 117 diawali dengan ta'ud. Tarik nafasnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tanda jim, tarik nafas. Wa auhayna ila Musa an alqi asok. Kapnya jadi ha, amas. Lanjut sampai ujung ayat, tarik nafas. Fa idza satu ayat, tarik nafas. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Satu ayat. Satu ayat. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Satu ayat. Qalu amanna bi rabbil alamin. Satu ayat. Rabbi Musa wa Harun. Sampai tanda jim, tarik nafas. Qala fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum. Sampai tanda jim. Inna hadza la makrum makartum fil madinati litukhriju minha ahlaha. Sedikit lagi. Fasawfa ta'lamun. Satu ayat. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma salibannakum ajma'in. Satu ayat, tarik nafas. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Sampai tanda waqaf, tarik nafas. Wa ma taqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Sampai ujung ayat, tarik nafas.
Sadaqallahul azim. Dua ayat saja kita buka tajwidnya. A'udzubillahi minasyaitonir wa auhayna ila Musa an alqi asak wa auhay au mad layin. Nah, itu sebetulnya bukan mad lain tapi lain atau harap lain. Kalau mad lain itu biasanya di ujung ayat, karena mad itu kan panjang. Ini enggak dibaca panjang. Wow. Tapi kalau yang mad lain biasanya Rabbahadzal bait. Nah, itu mad lain karena panjang. Gitu. Jadi diingatkan. Lainnya sama, cuma disebut mad itu karena ada panjangnya. Biasanya terletak di ujung ayat atau diwakafkan. Apa-apa. Sebagai pengenalan, alhamdulillah sudah tahu. Hai juga mad lain atau harap lain. Kemudian na bertemu dengan alif. Mad jaiz munfasil, mad panjang jaiz boleh, munfasil dipisah. Auhayna dengan ilah boleh dipisah, tidak mengganggu arti. Wa auhayna ila lamat tabi'i mu mad tabi'i. Sekarang sa mad tabi'i bertemu alif. Mad jaiz munfasil karena di dua kalimat antara Musa dan an. Sekarang an, nun mati bertemu alif, idhar, ya jelas. An, suara nunnya jelas. Huruf idhar ada 6. A, alif, ha besar, ain, ha kecil, kho dan go. An idhar, alqi kosong, asoka kalau dimatikan menjadi mad arid li sukun panjang karena di sana ada jim jaiz. Boleh berhenti, boleh diwasol. Mangga terlangkum panjang napasna. Fa in yataqafu ma yafikun. Fa iza damat tabi'i talqafu kosong ma tabi'i yafikuna waqaf menjadi mad arid li sukun. Mad panjang arid arodo ingin, li untuk sukun mematikan. Mana yang dimatikan? Na. Asalnya yafikuna. Nah, dimatikan karena di ujung ayat atau ada tanda waqaf maka menjadi mad arid li sukun, dibacanya panjang. Fa waqa'al alif lam koma ria, alif lam koma ria karena tasdidnya di atas ko, ya, dan ha ini huruf koma ria. Wa batala matbi'i ka matbi'inu matbi'i. Matbi'i ada 3, patah bertemu alif, kemudian kasroh bertemu ya mati, kemudian doma bertemu wawu mati. Ini mad tabi'i. Modal dari mad jaiz, mad wajib, kemudian mad arid li sukun, itu modalnya mad tabi'i. Ya malun mad arid li sukun, modalnya mad tabi'i, lu mad tabi'i. Nah, ada yang ditanyakan tajwidnya, Bu? Insyaallah, Bu, ya, tidak ada yang ditanyakan, paham semua. Kan kayak di bumi mah hilang lima wios tidak lawan, tinggal WA we. WA anak kamu beda ya. Alhamdulillah kita sudah bisa berusaha memanfaatkan waktu
Allah berikan kemampuan, kesempatan kepada kita untuk membaca wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-A'raf ayat 117 sampai dengan ayat 126. Semoga apa yang kita usahakan ini, baik membacanya, mendengarnya, melihatnya, memperhatikannya, dan juga hadirnya kita di majelis ta'lim ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari setiap insan, setiap manusia yang meninggalkan dunia ini pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak membawa apa-apa dan tidak dibawakan apa-apa. Eta cenapa geuning dibungkus ku poe lamun dibuligir membawana molekeun. Eraeun. Ya. Dan itu hanya sebagai syarat kewajiban orang hidup. Lain kahayang nu maot eta teh dibungkus teh, tapi memang syarat bagi orang yang hidup untuk mengkafani jenazah. Pulang nama teh mawana naon. Ya. Apa yang dibawa, ya, Rasulullah pernah menjelaskan ada 3 teman. Ya, bagi setiap insan, setiap manusia. Yang pertama, teman yang menemani sampai dicabutnya nyawa kita. Siapa dia? Harta. Begitu dicabut nyawa, begitu kita meninggal, harta jangankan yang di bank, yang di rumah, yang dipakai oleh badan kita, peci dibuang, dilepaskan, baju dilepaskan, tidak ada harta lepas. Begitu ajal sudah datang. Yang kedua siapa? Yang kedua teman yang mengantar sampai tepi kubur. Siapa dia? Keluarga, saudara, tetangga. Hanya sampai situ dia menemani. Begitu sudah masuk liang lahat, kuburan ditutup, kemana mereka? Yang katanya cinta dan sayang teh kemana? Pulang. Alimun, nuan dirinya sugan sajam, siun, sianan. Padahal kehidup nama katanya sehidup semati, pret, ya. Begitu geus dikubur buru-buru seminggu mah cerik rahmat, seminggu mah cerik, sebulan mulai nonton TV, setel remote seserian, 2 bulan kan itu Luis deui mandi tiap dinten harum, biasanya tidak pakai parfum juga, sekarang mau pakai parfum. Kemarin mah cerik aur-auran. Sampai di situ teman setia teh baik suami ataupun istri, anak, keluarga, komo tetangga jeung batur mah hanya sampai tepi kubur. Mana yang menemani kita sampai alam barzah, sampai alam mahsyar? Mana amal kita? Itu teman yang terbaik. Maka alhamdulillah hari ini kita berkumpul, ya, semoga dicatat sebagai amal baik yang kita semua untuk nanti bekal teman kita saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita buka apa yang tadi kita baca agar di samping mendatangkan pahala kebaikan, kita juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu, diberikan petunjuk apa yang terkandung dalam Al-Qur'an ini, apa sebagai perintah yang harus kita kerjakan atau sebagai larangan yang harus kita tinggalkan, atau juga mungkin sebagai peringatan dari Allah untuk kita perhatikan. Itulah isi Al-Qur'an, dan termasuk di situ ada al-qisas, cerita, ya, kisah
Kisah ini bukan dongeng cerita ya sasangkala, tapi juga ini adalah kisah nyata yang terjadi zaman dahulu, dikabarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu yaitu Al-Quran. Hari ini kita masih membahas tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam menghadapi Fir'aun, di mana kemarin sampai ya Nabi Musa mengeluarkan mukjizatnya, tongkatnya bisa menjadi ular, kemudian telapak tangannya bisa mengeluarkan sinar putih, ya. Tapi itu tidak diterima oleh Fir'aun. Dikatakan kata Fir'aun dan pemukanya itu adalah sihir. Maka Fir'aun tidak kalah. Dia pengen mengumpulkan tukang-tukang sihir yang ternama, dikumpulkan untuk menghadapi Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana kelanjutannya? Kita buka ayat 117. Dan auhayna, kami wahyukan. Nah, jadi kalau nama artinya kami, itu domirnya domir nahnu, Bu. Itu ilmu bahasa Arab mah. Ya. Auhayna, dan kami wahyukan. Nah, kami pada Allah mah kuasa. Dek nyebutkan aku wahyukan oke bebas. Tapi karena Allah juga memiliki sifat Rahman Rahim, maka di situ ada malaikat. Juga ada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat yang mengantarkan wahyunya, Nabi kita yang menerimanya. Maka wa auhayna, kami wahyukan ila Musa, kepada Musa, an alqi aso, agar melemparkan tongkatnya. Ya, asoka itu tongkatmu. Ya, kenahaka, dan Nabi Musa malah laki. Lamun awewe asoki. Tapi Al-Quran tidak mesti ada mu'anas dan muzakkar. Karena kalau ada mu'anas dan mudzakkar, ada lelaki dan perempuan, maka yang disebut malaikat itu adalah perempuan. Karena taknya tak marbutoh, maka tidak semua ya ilmu alat itu bisa diaplikasikan dalam terjemah yang secara keseluruhan. Ya, seperti ibu lagi sholat, assalamualaikum, pas aku assalamualaikum lah, tinggalin kadinya temok, kadinya temok, kadinya baturan, ya. Nah, jadi tidak semua ilmu nahwu sharaf itu bisa diaplikasikan dengan keadaan yang sesungguhnya, ya. Maka perlu juga kita belajar, tetapi juga jangan sampai mengubah kudrat yang sesungguhnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa agar dia melemparkan tongkatnya. Faidah hiya talqafu, maka tiba-tiba ya. Betul ya Bu ya, 116. Maka tiba-tiba ya dengan cepat menyantap, memakan maya pikun, apa yang mereka kelabui. Yang pertama ya, ditanya dulu siapa yang melemparkan tongkat lebih dahulu yang memulai. Ternyata mereka melempar lebih dahulu, maka kemudian Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Maka apa yang sihir yang mereka tunjukkan yang menakjubkan itu dimakan, diambil, dihabiskan oleh tongkatnya Nabi Musa alaihi salam. Maka tampak nyatalah al-haqqu yang benar, wa batola, dan juga yang rusak. Makanu, apa yang mereka yang malun kerjakan. Setelah begitu hilangnya sihir mereka ya hanya dengan lemparan tongkat Nabi Musa, maka tampak yang hak dan yang batil. Yang hak bahwa tongkat Nabi Musa bukan sebagai sihir, melainkan adalah sebagai mukjizat. Ya, itu yang harus dijelaskan. Jadi hak di sana bahwa betul ya apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukan sihir tapi mukjizat.
Batola batil. Apa? Mereka betul-betul melakukan sihir. Kalau mereka betul nampak sihirnya, kalau Nabi Musa adalah al-haq. Pagulibu, maka mereka para penyihir itu dikalahkan. Hunalika di sana. Wang kolabu, dan mereka berbalik sogirin, menjadi orang-orang yang kecil, yang hina. Ya, akhirnya tukang-tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun itu ya kalah di sana dan menjadi orang-orang yang terhina era tuh. Terus kumpul lomba rek ngarep-ngarep menang hadiah, ya. Pas begitu melakukan sihir hanya dengan lemparan tongkat Nabi Musa yang kemudian melenyapkan semua sihirnya, akhirnya mereka merasa malu dan terhina. Wa ulqiya, dan berjatuhan as-saharatu, para penyihir itu sajidin, menjadi orang-orang yang bersujud. Era terhina, akhirnya mereka bersujud, ya, bersujud di sana, mengaku kalah kepada Nabi Musa. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang beriman. Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman. Birabbil alamin, kepada Tuhan seluruh alam. Akhirnya tukang-tukang sihir itu setelah kalah dia menyatakan iman, ya, kepada siapa? Rabbi Musa wa Harun, kepada Tuhannya Musa dan Harun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah tukang sihirnya masuk Islam? Qala Fir'aun, berkata Fir'aun, amantum, kenapa kalian beriman bihi, kepadanya, kepada Nabi Musa, qabla, sebelum an azana lakum, aku beri izin kepada kalian. Ngambek Nabi Musa. Wani-wani asup Islam, ya, wani-wani iman tanpa izin kepada dia Fir'aun, ya. Emangnya siapa dia harus izin ke Fir'aun? Inna, sesungguhnya ada ini al-makrun, sungguh muslihat. Makartumuhu, kalian telah merencanakannya, bil madinati, di kota ini. Wa tuhriju, supaya kalian mengeluarkan minha, darinya, ahlaha, penduduknya. Fasaufa ta'lamun, maka pasti kalian akan mengetahui. Itu kata Fir'aun bahwa ini adalah siasatnya Nabi Musa alaihi salam, sehingga setelah beriman dikatakan kepada orang-orang sihir atau penyihir yang telah beriman, kalian, ya, terbawa oleh tipu muslihat Nabi Musa alaihi salam. Fasaufa ta'lamun, maka pasti nanti akan mengetahui. Apa jawabannya? La upati anna, sungguh akan aku potong, kata Nabi Musa, kata Fir'aun, aidiakum, tangan-tangan kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, min khilafin, dengan bersilang. Potong tangan kanan dan kaki yang kiri, atau tangan kiri kakinya yang kanan. Itu ancaman Nabi Fir'aun kepada para penyihir yang masuk Islam. La ubati anna, sungguh akan aku potong tangan-tangan kalian dan kaki kalian, min khilaf, dengan bersilang. La usallibannakum, kemudian akan disalib, ajmain, semuanya. Qalu, para penyihir menjawab, inna, sesungguhnya kami, ila rabbina, kepada Tuhan kami, munqalibun, orang-orang yang kembali. Dia tidak takut diancam oleh Fir'aun. Wama, dan tidaklah tangkimu, kamu balas dendam, minna, pada kami, illa, kecuali karena amanna, bahwa kami telah beriman. Jadi dendam, ya, Fir'aun akhirnya dendam kepada para penyihir karena beriman bi ayati, kepada ayat-ayat Rabbina, Tuhan kami, lama, ketika ja'atna, datang kepada kami. Rabbana, ya Tuhan kami, afrik, engkau limpahkan, alaina, atas kami, sobron, kesabaran. Kalau udah diancam tapi iman masih kuat, apa yang terjadi? Harus menjaga
kesabaran ya dalam berdakwah menghadapi hal ancaman seperti itu. Tiada lain harus bersabar. Maka memohon berdoa kepada Allah, Rabbana afriq alaina, ya Tuhan kami, Engkau limpahkanlah kepada kami sabron, kesabaran. Wa tawaffana, dan Kau wafatkanlah kami muslimina, dalam keadaan muslim. Sekalipun setelah masuk Islam Fir'aun membunuhnya, maka berdoa agar dia mati dalam keadaan muslim. Itu cerita sementara kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun belum selesai, masih panjang. Maka nanti kita lanjutkan minggu depan. Baik, kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain, amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut wan najata minan nar wal afaa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika minal masami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajani. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.